dapat medali emas di Olimpiade. Oh, yang barusan menang ini ya? Iya. Oh. Aku mau hebat seperti dia. Kalau gitu jangan mimpi aja kak. Ayo kita pemanasan dulu. Oh gitu ya? Kak. Oke. Ayo adik-adik kita pemanasan yuk. Ayo Oke. tangan-tangannya, kakinya juga. Siap ya? Yuk, aduh. Oh. Oke. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Dilentikkan, dijentikan, mari puji Tuhan. Yuk kaki sekarang ya. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yeshua. Jalan yuk. Jalan serta Yeshua. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua. Serta Yeshua selamanya. Serta Yeshua. Serta Yeshua selamanya. Lagi yuk. Jalan dalam suka kak. Lagi bu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yeshua, serta Yeshua selamanya. Serta Yeshua selamanya. Lagi. Serta Yeshua selamanya. Haleluya. Udah pemanasannya. Ayo kita latihan lagi yuk. Kita latihan lebih kencang lagi. Latihan apa kak? Apa yang dilatih? Latihan badminton dong Lagi kak. raketnya ya kak ya? Iya. Oke adik-adik, kita lebih semangat lagi. Semangat. Latihan sambil memuji Tuhan. Oke. Tangannya ke depan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya. Ya. Kaki kak jalan. Oke. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tangan sekali lagi ya. Oke. Siap ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Capek juga ya saya. Iya. Kadang aku tuh bertanya-tanya loh, apakah harus latihan keras gini ya supaya jadi atlet badminton ya? Capek loh kak. Iya ya, aku juga capek kak. Iya. Kak Sari, emangnya Kak Sari sudah siap nggak? Minggu depan kan kita ada itu tuh kak, apa Ujian itu ya? Ujian tuh art itu loh kak, sudah siap belum? Aduh, aku nggak tahu nih, aku juga masih ragu. Ini bisa belum ya? Aduh, capek Kalian lagi nih. ngobrolin apa sih? Ini loh coach, Kak Sari kan kita lagi pemanasan nih kak. Terus Kak Sari ini ternyata dia tuh belum siap, kayak ragu-ragu gitu mau ikut itu tuh ujian itu kak. Aduh, kalian harus ingat kalau kalian ingin jadi kayak si Grisha Poli itu yang juara medali emas. Banyak sih caranya, yang pasti harus berlatih dengan tekun. Tapi coach punya salah satu hadiah terindah dan termulia yang bisa kalian dapatkan. Apa itu coach? Pokoknya kalau kalian dapat ini kalian akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yuk kita simak sama-sama aja ya. Bersama dengan adik-adik LICC firman Tuhan untuk minggu ini. Oke. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mary. Kali ini Kak Mary akan bercerita tentang hadiah terindah. Wah, latar belakangnya Kak Mary ini tadi juga tentang badminton, tentang bulu tangkis. Kalian masih inget dong? Pemenang medali emas ganda putri Indonesia
Indonesia. Siapa? Ayo. Benar banget, Gracia Poli dan Apriani. Nah, adik-adik, dalam setiap pertandingan selalu ada hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang. Kalian tahu dong, Gracia Poli itu dapat medali apa? Emas, betul. Jadi ada medali emas, medali perak, medali perunggu. Bahkan Gracia Poli itu juga mereka berdua mendapat hadiah uang loh adik-adik. Ada uang miliaran rupiah, apartemen. Wah, pokoknya banyak banget deh hadiah yang disediakan untuk para pemenang, apalagi yang bisa mengharumkan nama bangsa. Tahu nggak adik-adik? Ternyata pandangan seseorang ada yang berbeda loh tentang hadiah, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menganggap bahwa hadiah terindah, hadiah terhebat, hadiah terbesar itu adalah mengenal Tuhan Yesua dan melayani Tuhan Yesua. Kok bisa ya? Kita baca ya dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, ini kata Paulus ya adik-adik ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah apa? Panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesua. Itu adik-adik. Jadi menurut Paulus, hadiah terindah adalah panggilan surgawi. Bagi Paulus, apa yang dulu pernah dia miliki, harta, kekayaan, jabatan, semuanya itu biasa aja. Karena bagi Paulus, mengenal Tuhan Yesua itu adalah anugerah keselamatan dan menjadi hadiah terbesar, melebihi semuanya, melebihi semua harta, melebihi semua jabatan. Mengapa sih Paulus berpikiran seperti itu? Padahal kan kalau hadiah uang itu enak Kak Mary, kita bisa belanja-belanja, bisa punya apartemen, bisa disanjung-sanjung. Mengapa Paulus berpendapat seperti itu? Karena keselamatan dari Tuhan Yesua tidak dapat dibeli dengan apapun dan juga tidak dijual adik-adik. Kalian gak bisa membeli di toko supermarket atau membeli di plaza-plaza, di mall-mall. Anugerah keselamatan tidak bisa. Keselamatan hanya bisa kita peroleh karena pengorbanan Tuhan Yesua di atas kayu salib. Kayu salib memberikan kita jalan untuk bisa datang kepada Bapa. Tuhan Yesua membayar lunas seluruh dosa-dosa kita yang memisahkan kita dari Bapa di surga. Artinya adik-adik, kalau kalian, Kak Mary, mengenal Tuhan Yesua dan percaya kepadanya, itu adalah anugerah dan hak istimewa. Ibaratnya seperti ini nih. Kalau adik-adik gak bisa beli apa-apa, misalnya adik-adik gak punya uang,
tiba-tiba ada yang ngasih iPhone 12, gak pakai bayar, gratis. Nah, itu kan istimewa ya adik-adik ya. Padahal kita nggak kenal sama orang itu. Kita juga mungkin nggak ada hubungan saudara sama dia. Nah, ini anugerah keselamatan ini jauh nilainya lebih besar dari iPhone 12. Ya, jadi ketika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah hak istimewa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita secara gratis atau cuma-cuma, nggak perlu bayar. Karena adik-adik tahu, tidak semua orang loh bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian bisa percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kalian diberikan anugerah hak istimewa. Sebab hanya Bapa sendiri yang memilih siapa yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kalian semua yang lagi ibadah nonton LICC, Kak Mary, ini adalah orang-orang pilihan Bapa di surga. Karena kita bisa mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Terus Kak Mary, firman Tuhan kan bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan Kak Mary? Yang pertama, catat ya. Kasihilah Bapa Yahweh Elohimmu. Ingat ya, yang pertama, kasihilah Bapa Yahweh Elohimmu. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwamu. Tuh adik-adik, kasihilah Bapa Yahweh Elohimmu yang sudah memilih kamu menerima anugerah keselamatan. Yang kedua, nih Kak Mary catat lagi nih strateginya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, mengucap syukur adik-adik, bersyukur. Dan jangan anggap enteng anugerah keselamatan. Jangan juga menukar anugerah keselamatanmu hanya karena harta atau hanya supaya bisa terkenal. Kita menjual iman kita, kita menjual keselamatan kita. Seperti yang dilakukan siapa? Esau. Nah, itu hal kedua yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya strateginya sudah Kak Mary catat. Yang ketiga, fokuskan hidup kalian kepada Tuhan Yesus. Percaya deh adik-adik, kalau kalian mendahulukan Tuhan Yesus, pasti berkat-berkat Tuhan yang lain juga akan Tuhan berikan bagi kalian. Gak percaya? Ayo kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan sanggup mendatangkan berkat-berkatnya bagi kita. Karena itu adik-adik, jagalah panggilan Tuhan ini seperti hamba yang setia. Sebab Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, medali buat kita adik-adik. Kak Mary akan tutup ya untuk firman Tuhan pada hari ini di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki mengenal Dia Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Jadi adik-adik, tetap setia dalam memegang keselamatan kalian, sebab Tuhan Yesus
adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa di surga. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Kalian masih ragu nggak kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan panggilan surgawi? Enggak, Coach. Yap, benar sekali. Kalau ingin menjadi juara seperti Gereja Poli, memang kalian harus berlatih, disiplin, dan harus bertekun. Tetapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah anugerah istimewa. Amin. Jadi kita semua adik-adik juga yang di rumah harus taat pada firman Tuhan. Oke? Siap, Coach. Yuk, kalau gitu kita latihan lagi. Tetap Oke. harus semangat ya. Iya, Coach. Semangat. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Mereka minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari bait suci, supaya raja dan para pembesarnya mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusetan itu. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Jangan sedih, ingat tujuan utamamu bukan menang loh, tetapi skillmu bertambah. Seperti Daniel menolak hadiah dari Belsasar karena dia mengutamakan hubungan dengan Tuhan loh. Wow. Iya ya. Iya, yang paling penting adalah skillmu sudah bertambah, sama seperti talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Oke, jangan sedih lagi. Oke. Iya deh. Nah, biar gak sedih, Ya. nih aku berikan medali buat aku. Wah, makasih. Kapan bikinnya? Hai semuanya, hari ini aku mau menonton pertunjukan Sari. Sambil menunggu, kita buat kejutan untuk Sari yuk. Ayo kita buat sama-sama. Bahan yang dibutuhkan adalah spidol, pensil, lem ungu cair, pita, isolasi, gunting, satu kertas origami, dan satu kertas folio. Yuk kita buat yuk. Pertama, kita ambil kertas origaminya, kemudian kita lipat menjadi 2. Setelah itu, kita gunting dan kita mulai melipatnya.
ambil bagian yang lain, kemudian kita lipat seperti yang pertama. Nah, setelah dilipat, kita tekuk seperti ini dan ambil lagi yang satunya dan kita tekuk juga seperti ini. Setelah itu kita ambil lem uhu cair, dan kita mulai rekatkan kedua kertas origami yang sudah kita lipat tadi. Setelah itu kita beri lagi lem uhu cair. Seperti ini. Kemudian kita rekatkan kembali. Kita lakukan hal yang sama di sisi yang berikutnya. Dan kita tahan sebentar supaya lemnya menjadi rekat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mulai gambar menggunakan isolasi kertas ukuran kertas HVS ukuran folio. Terserah adik-adik di rumah, kertas HVS-nya boleh ukuran folio seperti punya Caprice atau ukuran A4. Setelah itu jangan lupa untuk kalian menulis best child. Setelah ditulis best child, ambil gunting dan kemudian digunting. Nah, kalau sudah digunting seperti ini, kemudian adik-adik di rumah bisa memberi lem di bagian belakangnya. Dan adik-adik tempelkan seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa melubangi dengan pensil atau gunting, atau kalau punya plong mata satu lebih baik ya. Adik-adik bisa memakai apa saja yang ada di rumah. Setelah itu adik-adik bisa memasukkan pitanya ke dalam lubang yang sudah adik-adik tadi lubangi. Kemudian adik-adik ikat. Yang bagian terikat adik-adik bisa taruh di bagian belakang. Nah, mudah bukan? Please percaya adik-adik di rumah pasti bisa membuatnya. Nah, sudah dapat
Yang mana ya? Jadi kali ini untuk ayat hafalannya diambil dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi adik-adik, carilah dahulu Tuhan dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya itu pasti akan ditambahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat ya, dihafal. Ya, adik-adik, kalian sudah memuji-muji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Jangan lupa ya kerjakan kreativitasnya, karena kalian akan mendapatkan 1 poin tambahan. Plus hafalkan ayat firman Tuhan, sebab ayat firman Tuhan adalah pedang roh untuk mengalahkan, mematahkan setiap siasat dari si jahat. Yuk kita tutup untuk ibadah online kita di hari Minggu ini. Duduk manis, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Bapa memberikan Tuhan Yesua bagi kami sebagai hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar, hadiah yang termulia dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa supaya kami terus memiliki iman percaya dan setia kepada Tuhan Yesua, bahwa Tuhan Yesua adalah satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kami kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Bapa juga menolong setiap anak-anakmu yang belum mengenal Tuhan Yesua, yang belum menerima Tuhan Yesua, atau yang masih ragu akan keselamatanmu. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang hari ini menjamah hati setiap anak-anakmu, memberikan mereka keyakinan, kekuatan bahwa hanya melalui Tuhan Yesua satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa di surga. Adik-adik, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya Bapa Yahweh memberkati dan memelihara kita semua. Kiranya Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar dan memberikan kemurahan hati yang berlimpah-limpah kepada kita. Dan kiranya Bapa Yahweh menengadahkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera dari surga memenuhi kita semua. Terima dengan iman adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu lagi ya di ibadah online LICC episode berikutnya.